kata-kata hari ini. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, bosku. Salam NKRI, salam Indonesia. Ada yang baru nih. Apa tuh? Ternyata nih si Ngabalin pernah bocor kepalanya. Saya juga baru tahu, kasihan ya. Ya, semoga kalian ketika melihat video ini kalian merasa kasihan gitu sama Ngabalin. Jangan dicaci teruskan, kasihan dia, woi. Kemudian ya tentunya di video ini Ngabalin berbicara tentang dinasti politik. Siapa lagi kalau bukan dinasti Pak Jokowi, yang dilanjutkan oleh anaknya si Mas Gibran yang tidak dipasang fotonya. Ternyata sudah ada gerakan tidak pasang foto wakil presiden yakni Gibran. Ngeri. Tanpa berbasa-basi, mari kita simak videonya. Jadi ketika bicara tentang dinasti, itu yang kami tantang pada periode itu. Saya di Keramat 5 loh. Ini masih ada tanda sangkut. Apa tuh? Masih ada tanda sangkut. Ini pantat pistol. Pantat pistol. Bocor. Kepalanya bocor. Aduh, kasihan bang. Iya, kaki-kaki saya masih ada. Ini tanda setrika. Coba lihat. Maksud saya, jangan lagi kita menggunakan diksi-diksi. Teman-teman, iya, kalau kawan-kawan belajar tentang teori komunikasi itu di Little John ya, The Mass Communication itu, chapter 5 ada bahasan khusus tentang the content analysis. Content analysis. Kata. Kenapa? Karena pilihan kata itu memberikan warna tersendiri terhadap power back mind, pikiran di belakang itu. Jadi kalau orang bicara tentang kenapa saya masuk wilayah ini, karena saya sahabatku tadi si Fadlizon bilang kalau bukan Haji Mumpung apa tadi politik dinasti Haji Mumpung, jangan lagi membawa wilayah itu ke sana. Karena kalau hari ini kita bisa menggunakan memberikan sebuah penghormatan dan penghargaan terhadap sejumlah kriteria-kriteria yang memenuhi syarat bagi seorang anak muda, bagi seseorang yang memenuhi syarat untuk dia bisa menjadi wali kota, bupati, gubernur, ya, kita berikan apresiasi dan dukungannya. Nih, kami satu sekolah benci Gibran. Aduh, bahaya tuh. Baca guys. Atau saya bacakan. Dalam foto tersebut tampak foto Presiden Prabowo di Thailand. Selain itu lambang Garuda Pancasila juga terpampang. Setuju Pak Menteri, sepakat. Nggak usah lah pasang-pasang foto Mas Gibran itu. Foto Pak Prabowo saja Pak, biar satu komando Pak. Itu lebih aman dan lebih ya. Pak. Bayangkan aja Pak, misal jenengan pasang foto Mas Gibran, terus tiba-tiba jenengan lagi rapat. Oke anak buah, kita buat rumah rakyat cukup satu pintu satu jendela aja ya, biar hemat budget. Nah tiba-tiba dari atas foto Mas Gibran, nggak setuju Pak. Apa-apaan itu cuma satu pintu. Belum lagi misal rapatnya mulai panas Pak, lagi serius-seriusnya tegangan tinggi, tiba-tiba foto Mas Gibran nyeletuk lagi nih. Apaan ini Mas Menteri ini? Kok kayak saya kurang serak ya, programnya kok gini ya. Nah itu kan malah nanti bikin ribet Bapak. Betul Pak, nggak usah dipasang aja Pak foto Mas Gibran Pak. Itu lebih aman nanti buat Bapak ketika lebih aman. Mas Gibran itu bukan orangnya aja Pak yang hebat Pak, fotonya juga hebat Pak, nanti bisa ngoreksi Bapak. Terima kasih Pak, jangan dipasang. Dimulai gerakan tidak pasang foto Gibran sebagai Wapres RI. Tunggu Bapak. Kalau orang Jawa bilang ngunduh woing pakarti, jadi memetik hasil dari perbuatannya, dan itulah yang terjadi pada diri Gibran. Belakangan ini ada gerakan untuk tidak memasang Gibran sebagai foto wakil presiden ketika Prabowo sudah dilantik pada
20 Oktober 2024 pukul 10 pagi nanti. Itu semua akan memasang foto Gibran. Jadi cukup fotonya Presiden Prabowo Subianto. Seperti latar belakang foto saya ini ya. Ini ada berita dari suara.com. Perdebatan mengenai Gibran Rakabuming yang diduga pemilik akun Kaskus Fufufafa masih ramai di media sosial. Terbaru, netizen menyampaikan keinginan untuk menolak foto Gibran Rakabuming dipajang usai resmi ditetapkan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia nantinya. Tidak ada yang mau. Dan itu saya alami sendiri ketika saya ketemu teman-teman di sebuah pondok pesantren di Surakarta, tepatnya di wilayah Iriagan. Ketika itu pondok pesantren itu sedang akan meresmikan pondok tahfidz Quran Putra. Lalu ada yang nyeletuk, ini nanti kalau sudah dilantik ada foto Gibran enggak? Semua berkata menjawabnya itu kompak sekali. Tidak ada. Jadi rencananya, ini rencana. Nanti Prabowo sebelahnya adalah pemilik pondok pesantren. Nanti kalau di setiap rumah masang Presiden Prabowo, sebelahnya bukan wapres tapi pemilik rumah atau kepala rumah tangganya. Mereka enggan sekali karena memang harus diakui bahwa perilaku Gibran ini sudah niradab ya. Niradab, niretik. Bayangkan dia sudah memaki-maki, menghina Prabowo dan keluarganya sampai anaknya disebut tidak normal karena homo, lalu cerai dengan istrinya. Semua diungkit, dijelek-jelekin semua, termasuk para artis Syahrini itu menyinggung, melecehkan secara seksual ya, secara verbal tapi seksual itu dilecehkan. Ini memang ada aturan dalam undang-undang bahwa seorang presiden dan wakil presiden itu harus terbebas dari tidak beradab. Jadi harus beradab, tidak boleh cacat sedikit pun. Kalau cacat moral, cacat etika itu bisa diimpeach, langsung bisa dimakzulkan. Itu salah satu persyaratan ketika menjadi presiden dan wakil presiden. Tidak boleh cacat moral dan tidak boleh cacat etika. Sementara kalau melihat perilaku Gibran belakangan, termasuk keluarganya, itu sudah lebih dari cacat moral dan cacat etika. Sudah akun Fufufafa, lalu banyak sekali peristiwa-peristiwa yang membuat memang Gibran tidak layak menjadi wakil presiden. Banyak yang berharap nanti ketika sudah dilantik langsung diimpeach atau dimakzulkan, atau bahkan ada perdebatan bisa dibatalkan pelantikannya karena niradab, niretika. Jadi kita tunggu perkembangannya tanggal 20 nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke bosku, bagaimana tanggapan kalian tentang politik dinasti Persi Ngabalin dan kemudian gerakan tak pasang foto Gibran sebagai wakil presiden? Silahkan cantumkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.